Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu WNA Spanyol yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT, Jumat pekan lalu. Orang sudah jalan. Saya sudah tahu setengah 7 kemarin. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kapal motor Putri Sakinah pukul 8.47 WITA Minggu pagi. Korban ditemukan 2 km dari lokasi titik awal tenggelamnya kapal. Korban dievakuasi ke kapal SAR Punta Dewa untuk dibawa ke Pelabuhan Marinah Labuan Bajo dan akan diidentifikasi oleh tim forensik DVI Polres Manggarai Barat. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman menegaskan tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 2 WNA Spanyol yang tenggelam dengan menyisir pulau-pulau terdekat. Tim SAR menurunkan sonar dan melakukan penyelaman. Masih di News Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan. Oke, topik pertama yang tengah menjadi sorotan adalah dari Atalia Praratia yang membantah penyebab perceraiannya terkait kehadiran wanita lain berinisial AK. Netizen dengan akun @real_shashah39 sangat elegan dan berkelas. Wah, Bu Cinta, sungguh cinta. Nah, kemudian ada juga @Budiono Andrew, contoh yang baik, mungkin ada aib yang ditutupi, semoga Allah menutup aib kita juga. Dan masih dari topik yang bantahan Atalia terkait penyebab perceraiannya, ada @ayam_geprek_spg yang berkomentar, naon atuh kalau bukan wanita-wanita itu nyelamatin aset yang lagi diperiksa. Kemudian ada juga komentar dari @Alvaro Reborn, KPK wajib periksa semua. Selanjutnya topik terakhir yang tak kalah mencuri perhatian, viral aksi berbahaya bocah adang kereta komuter di Sidoarjo. Ada komentarnya nih dari @Yosan Nusantara. Kalau modelan begini mesti dipidanakan karena membahayakan khalayak umum. Bukan dia seorang tapi orang lain pun menjadi korban. Dan ada pula komentar dari @Paramita Puspita. Tangkap aja, nanti ikut-ikutan tren pula. Banyak juga pemirsa komentar netizen yang menyoroti bahaya games dan kurangnya pendidikan. Seperti dari @3Kowijaya. Ada karena games kan, kalau games bisa tuh disetting. Waspada ya anaknya yang main games, akibatnya jadi begini. Kemudian ada juga komentar dari @gunsuryo347. Faktor belum meratanya pendidikan. Perjalanan kereta api. Ribuan penumpang yang baru pulang mudik dan liburan memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Nataru. Hampir 50.000 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan turun di sejumlah stasiun di Jakarta hari ini. Salah satunya di stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, pihak PT KAI menambah armada kereta selama periode masa angkut Nataru. Arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai jelang perkiraan puncak arus balik libur tahun baru. Lonjakan kendaraan diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam nanti. Pantauan
arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar pagi ini. Kendaraan yang melintas menuju Jakarta dan melewati gerbang tol Cikatama ada sebanyak 3.400 kendaraan. 10 gardu tol dan 8 gardu satelit beroperasi normal sehingga tidak ada antrian kendaraan yang panjang. Sementara pada kemarin tercatat total 48.661 kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama ke arah Jakarta. Puncak arus balik terjadi pada shift 2 dan shift 3 dengan masing-masing volume mencapai 19.640 kendaraan dan 19.464 kendaraan. Di hari ini arus kendaraan menuju Jakarta masih terus berlangsung dan diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah hingga sore bahkan hingga malam nanti. Untuk mengetahui situasi terkini arus balik libur Nataru, kita terhubung dengan jurnalis iNews, ada Jen Cahyani di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Adisti Arifah di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Jen terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Selamat siang Jen, untuk situasi terkini di sana siang hari ini apakah sudah terjadi kemacetan? Ya, Arlista dan juga pemirsa, kalau saat ini situasinya masih terpantau ramai lancar dan belum ada atau belum terlihat adanya lonjakan kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama, baik itu mengarah ke Jakarta atau keluar dari Jakarta ke arah Palimanan. Dan data terbaru yang saya dapatkan dari Jasa Marga di Cikampek Utama, ini hingga saat ini sudah ada 7.100 kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Namun ini kalau kendaraan yang melintas keluar Jakarta juga ada sekitar 7.000, sehingga kita masih belum bisa melihat seperti apa lonjakan yang akan terjadi dan kapan akan ada lonjakan kendaraan. Karena hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026. Namun kalau kita melihat dari situasi arus lalu lintas pada hari kemarin ini dengan total 48.000 lebih kendaraan yang melintas menuju Jakarta, dan ini terjadi paling banyak pada shift 2 atau pada sore hari, dan nanti diprediksi akan juga terjadi puncaknya atau banyaknya kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini juga akan terjadi pada siang hingga sore hari nanti. Nanti kita akan lihat seperti apa, namun sejauh ini saat ini masih berada di shift 1 dan saat ini masih ada 7.100 kendaraan, sedangkan pada hari kemarin di shift 1 ada 9.500 kendaraan. Kita akan tunggu seperti apa, namun sampai saat ini belum ada lonjakan kendaraan, juga belum ada antrian kendaraan di gardu tol, dan sementara ini gardu tol semua juga masih beroperasi secara normal. Nanti akan kita lihat hingga menjelang sore hari apakah ada lonjakan kendaraan sesuai dengan prediksi bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik libur Tahun Baru 2026. Sementara itu, Arlista. Baik, belum ada kepadatan dan gerbang tol masih normal. Terima kasih banyak informasinya, Jen. Sekarang kita beralih ke stasiun Pasar Senen. Ada Adisti Arifah. Adisti, di stasiun Pasar Senen, apakah siang hari ini sudah banyak penumpang yang tiba di Jakarta? Iya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Hari ini kalau kami melihat keramaian penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta, ini sudah terlihat lonjakan penumpang. Karena memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025 hingga 2026. Sehingga stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai dipadati oleh penumpang, baik itu yang berangkat maupun juga yang tiba. Namun keramaian ini lebih didominasi oleh kedatangan dari sejumlah wilayah yang menuju ke daerah Jakarta ini. Berdasarkan data dari KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan bahwa untuk hari ini saja terjadwal sebanyak lebih 49.000 penumpang yang akan tiba di wilayah Jakarta ini, terbagi turun di stasiun Pasar Senen Jakarta sebanyak lebih dari 14.000, kemudian juga yang turun di stasiun Gambir ada sekitar 15.000 penumpang, dan sisanya turun di stasiun lainnya seperti stasiun Jatinegara dan juga stasiun Bekasi. Kemudian kalau melihat keberangkatan juga ini masih tergolong
tinggi, di mana untuk hari ini yang berangkat dari Daob 1 Jakarta masih tercatat sebanyak lebih dari 37.000 orang. Berangkat dari stasiun Senen ini sebanyak 14.000 orang, dan kemudian juga berangkat dari stasiun Gambir sebanyak 9.000 lebih penumpang. Nah, kalau kita bandingkan pada periode di arus mudik hingga arus balik ini dari 18 Desember lalu hingga hari ini 4 Januari, Daob 1 Jakarta ini sudah memberangkatkan sebanyak 701 penumpang, dan kemudian kalau di arus balik ini juga sudah tercatat yang kembali ke wilayah Jakarta ini sebanyak 693.000 penumpang. Artinya selisihnya ini tidak jauh berbeda, bahkan untuk kedatangan ini angkanya hampir mencapai juga dengan angka keberangkatan pada periode arus mudik kemarin. Kemudian juga KAI dalam menyikapi tingginya antusias masyarakat yang menggunakan kereta api jarak jauh sebagai akomodasi perjalanan libur Nataru memberlakukan diskon sebesar 30% secara nasional, baik itu yang berangkat dari wilayah Jakarta maupun juga yang akan tiba atau akan menuju ke wilayah Jakarta. Diskon ini pun berlaku hingga 10 Januari mendatang. Dan tadi kami sempat berbincang dengan manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan bahwa untuk tahun ini angka masa angkut libur Natal dan juga Tahun Baru ini mengalami kenaikan mencapai 8% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Dari total ketersediaan tiket di periode masa angkut libur Nataru tahun ini sebanyak 909.000 tiket, KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menjual lebih dari 800.000 tiket, dan jumlah ini tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan bahkan dari 2 tahun sebelumnya. Dan kemudian juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 1 Jakarta ini menambahkan armada kereta atau perjalanan sebanyak 16 kereta api jarak jauh, sehingga setiap harinya ada sebanyak 86 KAJJ yang beroperasi hingga 4 Januari ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya terkait penumpang yang tiba di Jakarta ini juga berasal dari wilayah-wilayah yang menjadi favorit pada masa arus mudik kemarin. Di antaranya adalah dari stasiun Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Dan Humas manajer KAI Daob 1 Jakarta juga tadi menyampaikan himbauan kepada penumpang untuk tetap memperhatikan jadwal keberangkatan, kemudian memastikan identitas diri, dan juga untuk yang akan berangkat maupun akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta ini untuk memperhatikan barang bawaan agar tidak diletakkan di sembarangan tempat sehingga tidak mengganggu mobilitas penumpang lainnya, dan juga mempercepat mobilitas untuk meninggalkan stasiun Pasar Senen Jakarta ini agar tidak terjadi kemacetan ataupun kepadatan di area parkiran, karena untuk parkiran di dalam stasiun Pasar Senen juga ini sangat terbatas jumlahnya. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Distia Rifa melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sementara itu berakhirnya libur panjang, ribuan penumpang juga memadati stasiun kereta cepat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ribuan calon penumpang memadati stasiun kereta cepat Padalarang sejak Minggu pagi. Okupansi keberangkatan dari stasiun Padalarang dan Tegaluar Sumarekon sejak Sabtu sore sudah berada di atas 60% dan diperkirakan terus meningkat hingga keberangkatan terakhir. Salah satu penumpang yang menggunakan kereta cepat adalah wisatawan asal Makassar, Faida. Soalnya anak-anak mau coba, terus itu gimana, jadi pilih. Jadi memang baru pertama kali sejauh ini? Enggak, saya sih udah berapa kali sih, cuma anak-anak baru pertama kali. Gitu. Diprediksi peningkatan penumpang masih akan terus terjadi hingga 4 dan 5 Januari 2026. Secara umum, di momen libur akhir tahun kali ini, KCIC sudah menjual sebanyak 327.000 tiket push ke berbagai tujuan, dan diprediksi jumlahnya masih akan terus meningkat sampai dengan keberangkatan tanggal 4 maupun 5 Januari, di mana momen tersebut merupakan akhir libur akhir tahun kali ini, dan juga sudah mulai memasuki masa kerja kembali. Diprediksi peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga 5 Januari 2026. Perjalanan kereta cepat Wush saat ini menjadi primadona, terutama bagi warga Jakarta untuk memanfaatkan libur akhir pekan atau masa libur panjang ke Bandung. Pasalnya jarak tempuh kereta Wush dari Jakarta ke Bandung cukup singkat, yaitu sekitar 30 menit saja, dan tentunya bisa mengurangi kemacetan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan.
Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ramai. Sejumlah calon penumpang memaksimalkan waktu liburan di Bali sebelum kembali beraktivitas. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ramai oleh calon penumpang. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan yang akan kembali ke kota mereka usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Mereka harus kembali beraktivitas pada hari Senin. Data Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat lebih dari 17.000 wisatawan meninggalkan Bali. Hari terakhir libur panjang, sejumlah objek wisata masih ramai pengunjung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Ibu Siang.